malam saudaraku. Kiranya damai sejahtera dan sukacita tetap ada pada kita semua dan tetap sehat. Di masa-masa seperti ini kerinduan kita ingin rindu banget, rasanya pengen banget ibadah tatap muka lagi. Tapi kita tetap harus bersabar saudaraku, mengikuti himbauan pemerintah. Saat ini saya ingin bicara soal kuasa. Lagi-lagi bicara soal kuasa yang ada di dalam orang percaya. Dan kuasa itu akan ada lahir dari hubungan yang benar, hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Bapa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus Kristus, bukan nama yang lain. Orang-orang ayat 13 yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Tuhan, yang dilahirkan dari Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa dan otoritas hampir setiap kita mengingininya. Kuasa dan otoritas Tuhan bekerja melalui kita bukan karena kehebatan kita, tapi karena hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus Kristus juga diberikan kepada kita. Kuasa tersebut jauh lebih hebat dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Roh-roh yang ada di dunia ini kalah dengan kuasa yang diberikan oleh Bapa di surga. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 Rasul Yohanes menulis begini, kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, kata Yohanes, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Bukankah zaman sekarang banyak sekali nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, orang yang mengaku dekat dengan Tuhan, orang yang mengaku mendengar suara Tuhan. Tapi kenapa kita banyak sekali orang percaya yang masih mau terbawa? Mungkin karena kita tidak benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak benar-benar menjadikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tahu bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Dia seringkali akan terus berusaha untuk membuat kita ragu, untuk membuat kita tidak percaya, untuk membuat kita tidak taat kepada perkataan Tuhan. Mulai kita mengabaikan firman Tuhan dikit demi sedikit. Kita perlu, saudaraku, untuk selalu dekat dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Baca, pelajari, dan renungkan perkataan Tuhan agar kita mengenal hatinya. Bagaimana kita bisa mengenal hati Tuhan Yesus kalau kita nggak pernah tahu perkataan-perkataannya? Justru kita lebih sering mengikuti perkataan orang lain, membaca perkataan orang lain, mengutip perkataan-perkataan orang lain, bukan menjadikan perkataan Yesus Kristus itu sebagian bagian utama dari bacaan kita setiap hari. Percayai dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Kuasa dan otoritas ilahi di dalam kita akan memampukan kita untuk menang menghadapi segala tantangan. Kuasa dan otoritas yang lahir dari adanya Roh Kudus diam di dalam kita akan memampukan kita untuk menghadapi cobaan seberat apapun. Bahkan ketika masa-masa seperti ini di mana kita dipaksa untuk tidak menikmati gereja secara organisme, secara organisasi, secara gedung, secara komunal, tapi kita dipaksa untuk menikmati Tuhan secara pribadi. Saudaraku, apa hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana bentuk hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah perkataan dan perintah Tuhan Yesus itu selalu ditaati dan dilakukan? Apakah yang akan kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita menghargai kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki hubungan yang erat. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pertama kali murid-murid mengatakan, ajarkan kami berdoa. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, bukan panggil dia Yahweh, bukan panggil dia Tuhan, bukan panggil dia Allah, bukan panggil dia siapapun. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, panggillah Bapa kami yang di surga.
Katakan Bapa kami yang di surga. Karena Yesus ingin mengajarkan kepada para murid dan kepada saudara dan saya untuk menjadikan Tuhan itu Bapa kita. Sehingga kita memiliki hubungan yang intim. Bukan memiliki hubungan timbal balik. Bukan memiliki hubungan bisnis. Kalau kamu melakukan perintah saya kasih berkat. Bukan. Tapi ini hubungan ayah dengan anak. Kita melakukan apa yang diperintahkan karena kita cinta dan mengasihi Bapa kita. Bapa memberikan kita karena dia disenangkan oleh tingkah dan sikap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana hubunganmu saat ini dengan Tuhan? Bagaimana sikapmu ketika membaca firman Tuhan? Bagaimana tindakanmu ketika Tuhan mengatakan lakukan ini? Jadilah murid Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pergi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Dan tolong ya Roh Kudus berikan kemampuan kami untuk senantiasa menjalin hubungan, menjadikan hal yang utama hubungan kami dengan Engkau, dengan Bapa di surga. Kami berusaha untuk terus memiliki hubungan antara Bapa dengan anak. Kiranya firman-Mu terus memberkati dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan.